Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman sekalian, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 4 menyisakan cerita yang kurang menarik. Cerita tersebut terjadi di turnamen atau pertandingan antara Uni Emirat Arab versus Qatar. Uni Emirat Arab yang membutuhkan imbang saja bisa lolos Piala Dunia, akhirnya ditekuk oleh Qatar dengan skor 2-1. Pertandingan yang terjadi berjalan begitu alot dan namun justru diwarnai dengan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Di antaranya respon supporter Uni Emirat Arab terhadap perayaan gol yang dilakukan oleh pemain-pemain Qatar, dan yang paling menyedihkan di akhir laga terjadi kerusuhan antara para pemain Qatar menghadapi supporter dari Uni Emirat Arab. Hal itu dipicu juga oleh aksi provokatif seorang pemain Uni Emirat Arab yang berambut blonde. Dia adalah Afid. Nah, seperti apa jalan ceritanya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Pertandingan pamungkas grup A antara UAE vs Qatar yang berlangsung 14 Oktober 2025 diwarnai dengan tekanan yang tinggi, di mana tuan rumah Qatar harus menang agar bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, UAE cukup meraih imbang akan lolos langsung ke pesta akbar sepak bola dunia. Qatar sebagai anak emas AFC tampil dengan penuh percaya diri sejak awal, melakukan tekanan ke pertahanan UAE yang memang sudah kelelahan karena minimnya waktu istirahat setelah melawan Oman. Walau demikian, UAE tetap memberikan perlawanan yang ketat terhadap timnas Raja Minyak tersebut. Ketatnya persaingan di babak pertama, di mana terjadi jual beli serangan antara kedua tim, mengakhiri dengan skor kacamata sampai turun minum. Di babak kedua, tensi semakin tinggi, di mana Qatar meningkatkan intensitas serangannya. Sementara itu, Uni Emirat Arab yang sudah mulai keletihan terus mencoba bertahan, namun tak berdaya. Di menit ke-48, Qatar mampu memanfaatkan umpan lambung dari tendangan bebas yang terjadi dari sisi kanan pertahanan Uni Emirat Arab. Skor 1-0 menambah intensitas tekanan semakin tinggi. Tak puas dengan satu gol, Qatar terus menekan Uni Emirat Arab yang sudah sangat turun staminanya. Buntutnya di menit 74, lagi-lagi melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Uni Emirat Arab, Qatar berhasil memanfaatkan blunder kiper Uni Emirat Arab, sehingga skor berubah menjadi 2-0. Walau demikian, Uni Emirat Arab tak menyerah. Mereka terus berjuang dengan sisa tenaga. Mereka akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan di menit 88 dengan skor 2-1. Skor tersebut bertahan hingga akhir laga. Sayangnya, pertandingan ini dinodai dengan aksi-aksi tak terpuji baik dari para supporter maupun pemain. Berawal dari gol kedua Qatar di menit 74, suasana yang memanas memancing supporter Uni Emirat Arab melempar botol plastik, gelas air, dan sendal ke lapangan. Tindakan itu malah direspon secara aneh oleh pemain Qatar, Akram Afif, justru mengajak supporter Qatar memperlambat permainan dengan turut melempar benda ke lapangan. Uniknya, salah satu barang yang dilempar supporter Qatar adalah handphone bermerek mahal. Qatar sebagai tuan rumah tidak dapat mengantisipasi situasi chaos ini. Sistem pengamanan Qatar dinilai lemah karena para supporter begitu mudah menerobos masuk ke dalam lapangan. Hal ini sungguh menjadi presiden buruk baik bagi Qatar maupun AFC. Tapi nampaknya AFC tak akan mengeluarkan sanksi sebab Qatar adalah anak emas yang lahir dari kandungan AFC sendiri. Teman-teman sekalian, ulasan tadi menunjukkan adanya presiden buruk di AFC saat kualifikasi Piala Dunia Round 4, terutama di grup A, pertandingan terakhir antara Qatar berhadapan Uni Emirat Arab. Ada titik noda yang harus dievaluasi, yakni kerusuhan atau terobosnya pemain masuk dalam lapangan, lemparan barang-barang ke dalam untuk menghalangi atau menilai, memperlambat pertandingan. Ini ciri khas negara-negara Timur Tengah. Tentu ini sesuatu yang tidak boleh kita tiru, dan kita berharap AFC bisakah memberi sanksi untuk Qatar. Kita ragu, karena Qatar adalah salah satu negara yang memiliki privilege terkhusus dari AFC. Barat anak emas yang terlahir dari kandungan AFC, Qatar boleh berbuat apa saja. Ini yang harus dievaluasi. Pertanyaan berikut, apakah karakter ini akan terus berkembang di putaran final Piala Dunia nanti? Dan kita lihat nanti apakah juga FIFA akan memberi privilege khusus terhadap Qatar dan Arab Saudi. Nah,
Jika demikian yang terjadi bahwa FIFA juga menjadi induk dari sepak bola Qatar, dan Qatar menjadi anak emas dari FIFA. Nah, ini perlu kita kritisi, perlu kita soroti agar fair play dalam sebuah pertandingan sepak bola dapat berjalan dengan baik dan bisa menunjukkan sportivitas yang luar biasa. Indonesia memang gagal, tetapi tetap menjunjung tinggi sportivitas sepak bola. Demikian pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Terima kasih telah mampir di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.